siapa Tuhan? Didudukan dulu ya, maaf, didudukan, duduk begini. Ya kan, yang namanya mayat kan pasti berbaring ya, atau miring begini. Dia nanti didudukan, ditanyai sama malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Nah kalau misalnya semasa hidupnya banyak maksiat gitu, siksa kuburnya seperti apa Pak Ustadz? Macam-macam. Ada yang dihimpit, ada yang dia disuruh berenang di sungai darah. Bagi para pemakan riba, dia terus disuruh mengarungi sungai itu. Kalau misal mau menepi, dilempari sama batu. Ada yang digodok, ditunggu pembakaran bagi para pezina. Ada yang disiksa kemaluannya karena tidak menjaga air kencingnya. Dia dihimpit, dikubur karena ketika kencing itu sembarangan, tidak menjaga. Salah satu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Mau muda, tua, kaya, miskin, ganteng, jelek. Intinya, semua yang ada di alam semesta ini tidak bisa menghindar dari kematian. Hari ini Lika-Liku Akhir Zaman kembali lagi, di mana gue ada di kediaman seorang Pak Ustadz. Umur kita nggak beda jauh, tapi keilmuan beliau luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz nih, lagi puasa mau jadi narasumber ya. Sami-sami. Makasih udah ke Sokaraja lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Nah ini kita berbicara tentang kematian Pak Ustadz ya. Sebetulnya gimana sih proses ketika ruh itu keluar dari jasad seseorang? Ya jadi ada beberapa dalil-dalil dari hadis Nabi SAW ketika seseorang itu mau meninggal, dia itu sudah bisa melihat alam-alam selain alam manusia, dimensi kita. Sehingga ada di antara mereka yang melihat malaikat-malaikat yang menjemputnya. Untuk orang-orang yang mukmin, mereka akan dijemput dengan beberapa malaikat. Nah, malaikat maut yang bertugas untuk mengambil nyawa makhluk-makhluk para hamba-hamba Allah itu, dia berada di ubun-ubun. Jadi posisinya ada di sentral tuh, di tengah, di sini di ubun-ubunnya. Adapun kalau misal orang itu beriman, maka di samping kanan dan kirinya ada malaikat rahmat. Satu di antara mereka membawa kain kafan dari surga, satu lagi membawa semacam parfum, ya, atau di situ disebutnya kayak apa ya, wewangian yang dioles, wewangian jenazah, wewangian ruhnya, maaf, wewangian ruhnya itu. Dan wanginya adalah wangi yang terbaik di muka bumi ini. Jadi itu di awal dia itu sedang sakaratul maut, bertiga ini malaikat sudah mulai standby itu. Satu di kanan, satu di kiri, entah dengan posisi apapun, duduk, tiduran, dalam kondisi koma, atau bahkan kecelakaan sekalipun. Cuma bagaimana kaifiyahnya kita kan tidak bisa menalarnya secara logika karena itu masih gaib. Kalau mau tahu ya kelak kita akan tahu, semua pasti akan tahu dan semua dari kita pasti akan merasakan itu. Kemudian ruh-ruh orang yang mukmin itu akan diseru oleh malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ya, maksudnya kembali dalam keadaan diridhoi. Sehingga ruh orang yang beriman ini akan keluar seperti keluarnya air dari teko, dari kendi. Mudah sekali, sehingga nggak merasakan nazak, nggak merasakan kayak kejang-kejang, itu tidak. Hanya beberapa hembusan nafas, kemudian nggak ada.
Setelah itu langsung disambut oleh malaikat rahmat. Diapain? Dibungkus sama kain kafan yang mereka sudah siapkan dari surga. Dan diwangi-wangiin pakai tadi itu, wewangian yang tadi sudah dibawa sama temennya. Dan dibawa oleh rombongan malaikat ini, panitia pencabut nyawa ini, naik ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh. Dan di setiap langit-langit itu akan selalu berpapasan dengan malaikat. Dan malaikat-malaikat kagum, wangi siapa ini? Roh siapa ini? Kemudian yang bawa ini akan mengatakan ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ruhnya Faizar, ruhnya Fajar ya. Amin. Amin. Moga-moga husnul khotimah ya. Kalau Amin. gitu, ini roh orang yang baik. Wangi sekali. Akhirnya dibukakan pintu-pintu langit. Langit pertama dibukakan, langit kedua dibukakan sampai ke puncaknya, ke Sidratul Muntaha itu. Dan Allah ridho terhadap roh-roh ini. Dan Allah menetapkan, tulislah hambaku ini di tempatnya para iliyin. Tulislah dia di tempat iliyin. Iliyin itu tempat-tempat orang yang soleh, tempat yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan iliyin ini ada di langit yang keempat. Kemudian Allah juga titahkan kepada para malaikat itu, kembalikan lagi ke dunia. Karena di dunia itu dia berawal, diciptakan dari tanah maksudnya. Di situ dia dikuburkan dan dari situ juga aku akan membangkitkan mereka. Ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di dunia itu atau di bumi itu kalian akan hidup, di bumi itu pula kalian akan mati dan dikuburkan, dan di bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Jadi tidak ditempatkan di surga. Surga masih tutup nanti. Nah, di hari kiamat baru dibuka. Jadi awalnya aja terus balik lagi ke bumi gitu. Balik lagi ke bumi. Nah, tapi apakah proses sakaratul maut itu tiap-tiap manusia rasa sakitnya berbeda Pak Ustadz? Jelas berbeda-beda. Nah, yang paling khusus jelas para nabi dan rasul. Yang lebih khusus lagi selain para nabi dan rasul adalah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid di kancah perang, jihad fisabilillah. Itu dikatakan sakitnya hanya seperti orang yang digigit semut atau dicubit. Jadi tidak merasakan tegangan sakaratul maut yang begitu dahsyatnya. Dan apakah ketika sakaratul maut itu selalu haus? Betul. Dia sangat merasakan dahaga. Makanya sebelum panitia kematian ini datang itu setan-setan. Nah, setan ini kan hanya memprediksi ini kayaknya mau mati nih. Jadi dia nggak tahu kapan seorang hamba itu dicabut nyawanya, mereka nggak tahu. Dan dia menggoda dengan wujudnya apa Mas? Wujudnya itu kayak wujud bapak atau ibunya yang sudah lama meninggal. Ayo ikut aku nak, nih aku berikan kamu susu yang sangat segar. Atau minuman yang sangat menyegarkan yang dalam kondisi dahaga sekali ketika sakaratul maut pasti orang-orang kepengen minum. Kemudian dia akan menawarkan, dulu aku mengikuti jalannya ini dan itu. Yang penting dia disuruh murtad dari Islam. Nanti kalau kamu mau murtad, tidak bersaksi Allah sebagai Tuhanmu, tidak bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, aku baru kasih ini. Dulu aku kayak gitu loh, dan aku selamat nih. Itu ada kondisi-kondisi kayak gitu. Kemudian kalau misal setelah ujian pertama lolos, nanti akan ada sosok orang-orang yang jadi musuhnya selama ini. Demikian juga seterusnya, pokoknya diuji terus di saat-saat terakhir itu. Hingga kalau dia orang yang istiqomah, dijaga keimanannya sama Allah, ya akan turun malaikat-malaikat itu untuk memberi kabar gembira, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, yang musyrik, pokoknya yang durhaka sama Allah, dia akan didatangi dengan panitia kematian ini dengan wajah malaikat yang menakutkan, hitam kelam. Malaikat maut ada di posisi tengah, di ubun-ubunnya. Yang lain adalah malaikat-malaikat azab dari neraka, membawa kafan dari neraka dan bau-bauan yang busuk sekali. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara malaikat itu mengeluarkan ruh orang kafir. Pertama ada di surat Al-An'am ayat 93. Walau taro iz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun.
Kalau kamu bisa melihat bagaimana orang-orang zalim itu berada di dalam siksaan sakaratul maut yang dahsyat, kamu akan melihat malaikat itu akan membentangkan tangannya sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Hari ini kalian akan diadab dengan adab yang pedih, yang sangat menghinakan. Karena dulu kamu berkata-kata kepada Allah dengan perkataan yang tidak benar. Mengatakan Allah punya anak, Allah itu ini, Allah itu. Pokoknya yang bukan haknya Allah. Dia menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan syariatnya. Dan kamu dulu sombong terhadap ayat-ayatnya. Kemudian kalau di ayat yang lain, di dalam surat Al-Anfal, itu dikatakan, walau taro idh yatawaffal ladina kafarul malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Kalau kamu melihat bagaimana orang-orang yang kafir itu hendak dicabut nyawanya, malaikat akan datang yadribuna wujuhahum wa adbarahum, akan memukul arah depan dan belakangnya. Mungkin ya mungkin gitu ya, dengan membabi buta disuruh keluar, sehingga roh yang ada di dalam ini pecah-pecah, Mas. Dan dikatakan dalam sebuah hadis seperti halnya kita memasukkan pengait besi yang banyak durinya ke dalam kain yang basah. Itu gimana rasanya kan? Rompol semuanya. Itu Dan termasuk orang zolim, orang munafik, iya. orang jahat gitu. Betul. Yang penting orang durhaka, yang dia tidak mau bertobat sama Allah. Oke. Sehingga ada yang mengatakan juga rasanya kayak dikuliti hidup itu, bahkan lebih parah dari itu. Panasnya juga luar biasa. Karena ada suatu asar yang mengatakan, maaf ini suatu riwayat tapi saya lupa bagaimana derajat kebenarannya. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang yang mati sudah ratusan tahun. Apa kesaksian dari orang yang mati itu? Dia mengatakan begini, sungguh panasnya kematian masih aku rasakan hingga hari ini. Padahal udah mati ratusan tahun yang lalu. Panasnya masih kerasa. Saking ngerinya itu, saking panasnya orang yang meninggal itu. Begini ya, saya peruqyah. Saya melihat beberapa pasien-pasien ketika hendak dipisahkan dengan khodam yang sudah lama melekat hingga sampai masuk ke sumsum mereka, menguasai hormon mereka, itu ketika lepas khodamnya, ini baru khodam loh ya, ini kan ibaratnya perangkat eksternal, instalan, itu aja rasanya luar biasa sakit, Mas. Nanti kita bisa tanyakan lah ke orang-orang, nanti ada narasumber lagi kan setelah ini, nanti kita akan tanyakan kepada dia gimana rasanya ketika khodam itu kita pisahkan. Sendi kayak copot, tubuh panas, kulitnya itu kayak kena cabai perih, tapi ketika dilihat nggak ada lukanya dan nggak karu-karuan rasanya. Mungkin teman-teman yang pernah diruqyah dan khodamnya memang sudah keluar rasanya juga seperti itu. Itu baru khodam lah, gimana ini ruh loh. Jelas itu sakitnya itu bukan main. Mau yang soleh, mau yang durhaka, apalagi yang durhaka, yang soleh pun aja sakit. Kecuali orang yang memang Allah berikan rahmat untuk tidak merasakan sakit yang sebegitu dahsyatnya, seperti para syuhada. Karena sakitnya ibaratnya sudah digadai dengan, sudah ditebus dengan dia itu berjihad dengan berperang itu. Mungkin para penonton yang nonton ini lebih horor dari cerita horor biasanya RJL nih, Pak Ustadz. Episode ini jadi buat berbenah diri, Pak Ustadz ya. Nah, tapi kalau kita ngomong soal ruh itu ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya ketika kita udah dimandiin, dikain kafankan gitu, ruh kita tuh bisa melihat proses itu nggak sih Pak Ustadz? Ruh masih bisa lihat. Sehingga kalau kita baca kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim, Tadhkirahnya Al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan kan tangisan keluarga itu menyiksa si mayit. Apa yang menyiksa? Yang dimaksud bukan menambah siksaan kubur, melainkan siksaan kepedihan, sedih dia. Wah, anakku nangis, istriku nangis, atau suamiku nangis. Dia melihat, Mas. Dia bisa melihat apa yang dilakukan keluarganya. Kalau dia orang soleh, sedih, pasti sedih. Tapi dia pengen cepet-cepet dikuburkan. Karena pengen menyambut rahmat Allah di kubur nanti. Karena dia sudah melihat janji yang begitu luar biasanya. Kan dibawa naik dulu ke langit.
Nah kalau orang-orang yang durhaka dia nggak mau, tolong jangan kuburkan, nanti aja. Karena dia tahu bakal disiksa itu nanti di kuburan. Sehingga ketika dibawa di keranda itu, semua makhluk selain jin dan manusia bisa melihat bagaimana reaksi dari roh orang yang sedang dibawa ini. Kan dia menyertai jasadnya yang sudah kosong. Dan dia ngelihat, oh ini jasadku. Kucing, ayam, anjing, atau hewan-hewan yang lainnya, dia bisa ngelihat. Oh ini roh orang baik. Kalau yang jahat, mereka takut itu. Ayam-ayam pada takut, pada lari biasanya. Kucing pada takut. Mereka lihat. Dan yang lebih ngeri lagi ketika dikubur. Makhluk-makhluk ini bisa mendengar, Mas. Nah itu dia Pak Ustadz ya. Misalnya ketika kita sudah dikuburkan gitu ya, dan orang-orang sudah berpulang tuh, sudah berapa langkah lah dari kuburan kita gitu ya, itu apa yang akan terjadi Pak Ustadz? Nah ketika mayit ini, jenazah ini sudah dimasukkan ke liang lahat, itu kan akan biasanya dikasih bambu atau apa ya, dia akan ibaratnya akan dibangunkan ketika 7 langkah para pengantarnya itu sudah pulang. 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak harus sampai luar kuburan. 7 langkah mereka berpulang, dia sudah mulai ditanyai. Dan maaf, sebelum itu mungkin saya akan membahas dulu, mereka masih bisa mendengar apa yang diucapkan orang-orang yang ditinggalkan. Ini ada hadisnya, Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah itu setelah perang Badar, kan pembesar-pembesar musyrikin Makkah pada mati tuh ketika perang. Rasul berbicara sama mayat-mayatnya itu. Wahai Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Syaibah, siapa lagi itu? Orang-orang pembesar-pembesar yang lainnya diseru sama Rasul. Hari ini Tuhanku telah memberikan janji yang benar. Apakah Tuhanmu telah membenarkan janjinya atau menepati janjinya? Umar melihat, wahai Rasul, ini mereka sudah mati, sudah jadi bangkai itu. Emang mereka bisa jawab dan bisa dengar? Rasul jawab, sungguh pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada pendengaran kalian yang masih hidup. Jadi kadang-kadang ketika kita ngomong sama si mayit itu, mayit masih bisa dengar, Mas. Oke. Ya, masih bisa dengar. Nah, oke, lanjut ke yang liang lahat tadi ya. Ketika sudah berpulang semuanya, ini sebenarnya roh masih ngelihat ini. Organ pendengaran kan organ yang paling terakhir berfungsinya. Maksudnya masih bertahan berfungsi itu pendengaran. Yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran, yang terakhir masih berfungsi juga pendengaran. Dahsyatnya itu. Dahsyatnya pendengaran. Makanya Al-Quran diturunkan untuk didengarkan. Kalau dibacakan Quran didengarkan supaya kamu dapat rahmat. Nah setelah 7 langkah itu telah berderap keluar, ini mayit dengar, derap, baru nanti akan muncul 2 sosok malaikat, yang Munkar dan Nakir, yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis itu wajahnya biru, kayak kilat gitu. Ada yang bawa gada. Ini fitnah kubur, ini fitnah kubur. Nanti dia akan nanya, siapa Tuhan? Didudukan dulu ya, maaf, duduk begini. Ya kan yang namanya mayat kan pasti berbaring ya, atau miring begini. Dia nanti didudukkan, ditanyai sama malaikat, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Moga-moga kita bisa jawab seperti itu ya. Tuhan kita Allah. Tuhanku Allah. Siapa orang yang bisa jawab? Ya orang-orang yang istiqomah menjaga tauhidnya. Coba kalau dia nggak istiqomah selama hidupnya, ngomong Tuhannya Allah, tapi masih menyekutukan Allah dengan hal yang lain, dengan bisikan-bisikan jin, untuk ritual di ribuan pantai misalnya. Ya. Emang bisa jawab itu? Atau yang dia itu percaya ramalan, kemudian menyekutukan Allah dengan berhala atau dengan pohon atau dengan sesuatu apapun, ya dia pasti akan kesusahan jawab. Jawabnya, gitu dia.
Di hadis dikatakan itu, ha. Itu baru pertanyaan pertama. Ya moga-moga kita bisa jawab. Nah, yang pertanyaan kedua adalah siapa nabimu? Atau riwayat lain ada yang mengatakan Rasul menjelaskan itu akan diperlihatkan wajahnya Rasulullah. Semua orang kita walaupun belum pernah melihat wajah baginda Nabi SAW akan langsung mengenali itu adalah Rasulullah Muhammad, nabiku. Insya Allah kita bisa jawab, amin. Amin. Tapi orang-orang yang gak suka sunnah-sunnahnya Nabi dan memusuhi umatnya Nabi, ketika umat Islam itu bergembira dia malah sedih, ketika sedih malah dia bergembira, itu yang gak akan bisa jawab. Dia akan berkata gini, aku kayaknya dulu pernah tahu dan pernah menyebut namanya ketika di dunia, tapi kenapa aku gak bisa jawab sekarang? Jadi nama Muhammad itu Allah cabut dari hatinya, sehingga dia gak bisa jawab itu. Ini lagi-lagi gak sampai pertanyaan ketiga dia langsung dipukul pakai mitrokoh, palu gada. Yang kalau palu gada malaikat ini dipukulkan ke gunung itu akan hancur. Sehingga hukum alam kubur, alam akhirat ini berbeda dengan hukum alam dunia. Mohon maaf, ketika di dunia orang hancur badannya, kepalanya hancur misalnya, udah mati kan. Tapi kalau sudah mati kan ada kematian kedua. Dipukul, dibalikin lagi sama Allah. Baru dia ngerasakan sakitnya dan dia teriak. Dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan teriakannya sampai terdengar sejauh mata memandang. Dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kubur itu bisa dengar teriakan orang itu. Ayam, burung, kucing, ya, atau apapun itu hewan-hewan. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Jadi jin itu nggak tahu perihal siksa kubur, dia nggak tahu hal gaib. Kalau jin tahu gimana dahsyatnya siksa kubur, nggak ada jin yang kafir, nggak ada jin yang ganggu manusia. Semuanya taat, semuanya alim, semuanya rajin ke masjid. Sama manusia pun sama seperti itu juga. Ditutup pendengarannya. Kalau tahu pingsan, malah bisa ikut mati karena saking takutnya. Jadi itu mas, ketika orang-orang yang durhaka baru saja dikebumikan. Nggak hanya itu. Setelah Pertanyaan kedua tuh. iya, setelah pertanyaan-pertanyaan itu selesai dijawab, bagi orang yang taat nih, moga-moga kita amin. Amin. Nanti yang pertama kali ditampakkan bukan kenikmatan surga, tapi siksa neraka mas. Teriakan-teriakannya, lembah-lembahnya yang curam sekali, jurang-jurang yang curam, gunung-gunungnya yang terjal, dan juga api yang begitu mengerikan dan siksaan-siksaannya. Itu yang pertama kali ditampakkan. Sehingga kita insya Allah akan merasa takut. Kok neraka? Tapi malaikat langsung menenangkan, tenang. Itu harusnya tempatmu kalau kamu itu tidak taat sama Allah. Tapi karena kamu taat, Allah yang menyelamatkan kamu sehingga tidak jadi nyemplung ke tempat itu, sehingga perasaan leganya kan berkali-kali lipat. Alhamdulillah. Jadi bukan diprank, bukan, tapi dikasih lihat itu. Kalau kamu dulu nggak taat, akhirnya di situ tuh. Tapi karena kamu dulu beriman, taat sama Allah, dihapuskan itu, kemudian dihamparkan taman dari taman-taman surga, sehingga kuburnya itu dilapangkan, diluaskan sejauh mata memandang. Luas kuburnya. Kan kuburan secara mata zohir itu sempit, tapi bagi ruh orang yang meninggal yang taat itu akan lapang sekali. Dan dia ibaratnya sudah melihat rumahnya di surga nanti. Sehingga dia akan mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, percepatlah datangnya hari kiamat, karena aku pengen masuk ke dalam surga yang telah Engkau janjikan. Setelah itu baru datang sesosok laki-laki yang sangat tampan, rupawan, dengan wangi yang begitu semerbak. Ditanya, kamu siapa? Aku adalah amalan solehmu, aku puasamu, aku bacaan Qur'anmu, aku sholatmu, aku sodakohmu. Aku yang akan menemani engkau sampai hari dibangkitkan. Nah, yang kedua, orang yang durhaka setelah dipukul sama malaikat itu dihamparkan dari jurang-jurang neraka. Awalnya kebalikannya, surga yang ditampakkan. Terus dibikin menyesal 2 kali lipat. Harusnya kalau dulu kamu beriman dan taat, tempatmu di situ. Tapi karena kamu sudah dikuasai hawa nafsumu, tempatmu di sini. Akhirnya dihamparkan jurang dari jurang-jurang neraka.
dia melihat sepanjang pagi dan sore hari, melihat siksaan-siksaan neraka itu, sehingga dia mengatakan, ya Rob, biarlah aku dikubur saja, jangan bangkitkan aku, jangan datangkan hari kiamat, karena aku nggak mau masuk ke tempat itu, ke neraka maksudnya. Itu kondisi orang-orang yang durhaka. Sempit mas, disempitkan, dihimpit, dan dibakar di alam kuburnya, sampai tulang rusuknya itu dikatakan dalam sebuah riwayat sampai menyatu begini. Rasulullah itu mengisyaratkannya itu seperti jari jemari ini yang disatukan, kerak. Nah, gimana? Tulang rusuk kita kan kayak gini, sampai menyatu begini kan berarti sempit sekali. Dan dia mengatakan, biarlah aku di sini, nggak mau dibangkitkan, karena khawatir kalau dibangkitkan udah pasti dia masuk nerakanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya semasa hidupnya banyak maksiat gitu, siksa kuburnya seperti apa Pak Ustadz? Macam-macam. Ada yang dihimpit, ada yang dia disuruh berenang di sungai darah. Bagi para pemakan riba, dia terus disuruh mengarungi sungai itu. Kalau misal mau menepi, dilempari sama batu. Ada yang digodok di tungku pembakaran bagi para pezina. Ada yang disiksa kemaluannya karena tidak menjaga air kencingnya. Dia dihimpit, dikubur karena ketika kencing itu sembarangan, tidak menjaga. Ya. Kemudian suka adu domba juga akan disiksa terus menerus. Siksaannya macam-macam mas. Ada yang kalau adu domba kan dicakar-cakar itu ya, mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai mengelupas. Dia ditumbuhkan dari jari jemarinya itu cakar dari besi, dia cakar-cakar itu sampai hari dibangkitkannya dia. Kalau dia meninggalnya karena ini untuk renungan bersama ya. Kalau misalnya ada orang yang berani, kenapa nggak menggunakan keberaniannya itu untuk menghadapi hidup? Karena setelah kemudian dia meninggal, masalah nggak selesai, tambah ya, malah tambah masalahnya. Misalnya dengan cara gantung, naudzubillah, maka dia akan disuruh itu sampai hari kiamat. Nanti dilanjut lagi di neraka, lebih parah lagi. Demikian juga misalnya nusukin harakiri kan biasanya pakai belati. Maka dia akan selalu nusuk-nusuk itu sampai hari dibangkitkannya. Kalau minum racun ya? Sama juga, suruh minum itu. Sampai kan racun neraka lebih ngeri lagi kan. Sampai luluh lantah isi perutnya, gitu seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ya memang alam kubur ini miniatur dari kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhiratnya nanti adalah surga, kenikmatan di alam kubur sudah dirasakan. Kalau akhir dari akhiratnya itu adalah neraka, alam kubur juga sudah menjadi gladi bersihnya itu ya, miniaturnya di situ. Kalau misalnya Pak Ustadz ya, orang utang belum bayar itu siksa kuburnya gimana Pak Ustadz? Oh ya jelas. Ya jelas banyak tanggungannya, apalagi kalau dia itu mengambil hak orang lain. Misalnya gadaikan tanah orang nih, dijual ke orang lain. Atau misalnya nyerempet tanah, merampas tanah orang lain. Atau mungkin merampas harta orang lain. Ya siksaannya akan berlipat-lipat ganda ketika di alam kubur nanti. Tuh, dengerin ya buat kalian yang pas minjem baik-baik gitu ya. Pas udah dapat duitnya nggak balik-balik lagi, dihubungin nggak bisa ini. Karena di akhirat itu nggak butuh uang. Jadi pahalanya itu nanti yang dikasih. Oke, jadi renungan itu ya. Nah itu kita bisa minta tolong nggak Pak Ustadz kalau misalnya menghadapi siksa kubur itu? Pertolongan orang yang ada di alam kubur itu diantaranya adalah dengan doa orang yang masih hidup. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah masih tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal tatkala dia itu banyak beramal soleh, banyak mendoakan, baca Quran, atau wakaf untuk orang tuanya, sedekah atas nama orang tuanya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan begini, ada orang tua itu yang dia disiksa terus menerus di alam kuburnya, tapi tiba-tiba siksaan itu dihentikan. Orang itu tanya, ya Allah kenapa siksanya dihentikan? Dia nanya, dia keheranan aja. Karena anak-anakmu yang beristighfar atau memintakan ampun untuk engkau. Jadi doa dari anak-anak yang soleh dan solihah itu tidak bisa diremehkan.
Maka kalau kita punya anak-anak kok tidak dididik dengan pendidikan agama dari kecil sehingga dia nggak tahu tata cara berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, itu rugi sekali. Makanya punya anak itu penting, bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tapi kepentingan ukhrawi nanti di akhirat. Ketika sudah meninggal, anak-anak itulah yang akan doakan. Seperti itu. Doakan kedua orang tuanya itu. Menolongnya dengan cara itu. Pak Ustadz pernah tahu nggak ya kisah nyata tentang siksa kubur gitu Pak Ustadz? Kalau kisah nyata tentang siksa kubur saya belum dapati yang real ya. Maksudnya secara langsung dari siapa gitu saya belum mendapatkan. Tapi kalau pengalaman orang-orang sebelum meninggal, lah ini beberapa kali saya mendapatinya. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang saya dapati secara langsung adalah orang-orang yang baik. Nenek saya, ya, beberapa hari sebelum meninggal dalam kondisi berpuasa, melihat berbicara sama anak-anaknya itu ada kiai kok nggak disuruh masuk gitu. Nggak ada siapa-siapa kok, ada itu tamu berapa orang gitu. Lagi-lagi banyak, itu panitia maut, malaikat panitia untuk pencabutan nyawa, kan nggak satu, nggak hanya malaikat maut, didampingi sama beberapa malaikat, itu malaikat rahmat atau malaikat adab. Kalau orangnya orang baik, malaikatnya akan mewujudkan dengan wujud yang baik, yang menyenangkan. Rata-rata stereotip kita kan melihat ahli agama itu pakai serba putih. Ya, maka seperti itulah mereka akan datang, serba putih, kemudian juga pakai imamah, ya, dengan wajah yang berseri-seri. Itu yang ditampakkan atau yang dilihat oleh nenek. 3 hari setelahnya meninggal di hari Senin, Masya Allah. Kemudian ayah mertua saya juga seperti itu, melihat tamu-tamu bagus pakaiannya dengan wajah yang berseri-seri, juga bilang kayak gitu ke ibu mertua. Ada tamu kok nggak dipersilahkan? Wah, itu sudah firasatnya nggak enak. Meninggalnya juga di hari Senin. Jadi ada tanda-tanda khusus, ada sebuah riwayat lah ya yang mengatakan bahwa di antara tanda orang husnul khotimah adalah meninggalnya kalau nggak di hari Senin adalah Kamis ataupun Jumat. Secara umum, walaupun secara khusus kan ya masing-masing kan kehendak Allah ya, nggak mesti juga di hari-hari itu. Namun secara umumnya hari itu. Kenapa? Di hari Senin hari pengangkatan amal, hari Rasulullah wafat, sehingga Abu Bakar pun pengen meninggalnya di hari Senin karena kepengen meninggalnya sama seperti Rasulullah di hari itu, Senin itu. Nah ini tadi kan berbicara tentang tanda-tanda kematian Pak Ustadz ya. Saya juga sering dengar tuh Pak Ustadz, misalnya kayak iya beliau itu meninggal udah ada tanda-tandanya. Misalnya bilang ke anak-anaknya seperti ini gitu loh. Kadang juga saya pernah dengar ada yang lihat bayangan hitam gitu ya sebelum ajal menjemputnya gitu ya. Berarti memang tanda-tanda kematian itu bisa dirasakan Pak Ustadz? Gimana ya kalau dirasakan, saya nggak berani nyebut itu ya, karena sifatnya itu kan gaib mutlak tuh kalau tentang kematian. Cuma kadang-kadang firasat seorang anak dengan orang tuanya atau mungkin pasangan dengan pasangannya itu kan kuat ya. Sehingga ketika tanda-tanda itu mulai muncul, kadang Allah memang memberikan firasat atau mungkin berupa mimpi atau yang lainnya. Tapi kalau tanda-tanda yang secara zohir saya nggak berani memastikan hal itu Mas. Walaupun banyak orang yang sudah istilahnya memperhatikan kalau orang mau meninggal itu tandanya ini, tandanya itu. Saya khawatirnya malah jadi kecemasan bagi para penonton. Jadi saya nggak berani lah nyampaikan itu. Baik. Nah, kita balik ke kubur lagi ya, Pak Ustadz, tentang kubur ya. Katanya jamuan kubur itu ada, Pak Ustadz? Betul, jamuan kubur ada. Jadi alam kubur itu nggak semengerikan apa yang kita bayangkan. Walaupun memang ngeri sih, karena Utsman bin Affan itu sampai nangis. Ketika habis ziarah kubur, dia nangisnya tersendu-sendu. Kenapa? Karena beliau mengatakan aku lebih takut di alam kubur ini. Karena ini alam penentuan. Kalau aku selamat di sini, di akhirat aku selamat. Kalau aku nggak selamat di sini, di akhirat juga nggak selamat. Nah, tapi ada hal yang indah dan unik di alam kubur.
Misalnya nih, ketika ada orang baru meninggal, setelah selesai pertanyaan, kan capek kan rasanya, itu nanti akan didatangi sama ruh-ruh keluarga yang sudah meninggal duluan, atau sahabat-sahabat yang sudah meninggal duluan. Kamu udah mati nih, udah bersama kita nih. Alhamdulillah kamu udah dapat nikmat kubur. Ayo makan-makan bareng. Ayo bersama kami di jamuan kubur, di jamuan alam barzakh. Nah, jamuannya kayak apa enggak disebutkan di dalam hadis. Cuma mereka akan saling nanya tuh. Kan ini orang mati belakangan ya, yang baru meninggal nih. Nanti yang meninggalnya udah lama akan tanya, gimana kondisi istrinya, gimana kondisi anak-anaknya, gimana kalau misal perempuan ya gimana kondisi suaminya, nikah lagi apa enggak. Itu ditanyain. Dalam riwayatnya gitu. Itu di kuburan, Ustaz? Di kuburan, mereka ditanyain, masih ingat sanak saudaranya. Ini si fulan di mana? Loh, udah meninggal duluan kok. Lah kok nggak gabung sama kita? Oh, berarti dia ada di Hawiyah. Hawiyah itu penjara di alam kubur. Ya, jadi dia itu disiksa di alam kubur. Karena dia disiksa, makanya dia dipenjara dan tidak bisa bebas untuk bisa berkunjung dengan roh-roh orang yang lainnya. Jadi kalau misal kepengen kita menyambung tali kasih kita dengan sanak saudara yang sudah meninggal duluan, ya berarti kita harus berjuang gimana caranya amal soleh ini selalu terjaga sampai mati. Biar nanti di kuburan kita bisa bebas berkunjung ke siapapun dan banyak-banyak bertobat lah. Perginya naik apa, Ustaz? Wallahu a'lam itu. Mungkin naik Alphard. Awan Kinton kali. Awan Kinton ya. Nah, kalau berbicara tentang kematian itu kan erat kaitannya dengan ruh, Pak Ustadz ya. Gitu. Nah, kemarin itu ada salah satu podcast horor yang nayangin bahwa ada arwah gentayangan anak apa neneknya gitu ya. Itu memangnya ada arwah gentayangan atau roh gentayangan gitu, Pak Ustadz? Roh gentayangan enggak ada dong. Ketika orang sudah meninggal, ruhnya itu di alam barzakh, dia nggak bisa gentayangan ke sana kemari. Kalaupun tadi yang saling berkunjung yaitu di barzakh, tidak di dunia. Apakah roh orang yang meninggal bisa ketemu sama orang yang masih hidup? Bisa, tapi di alam mimpi, tidak bergentayangan di alam sadar kita, enggak. Di alam mimpi. Ini Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Jadi pertemuan antara orang yang masih hidup, ruhnya kan melayang tuh ketika tidur, sukma. Ya bahasanya sukma atau ruhul yaqsoh. Dengan ruhul hayah atau roh-roh yang sudah dicabut meninggal sama Allah, mereka bisa saling bertemu di alam mimpi ini. Tapi kalau nyata kemudian sampai mengganggu orang itu nggak mungkin. Itu korin, itu setan mas, bukan ruh itu. Nah kalau misalnya ada yang nanya Pak Ustadz, misalnya dia korban kecelakaan gitu ya, atau misalnya dia korban pembunuhan, terus minta tolong gitu loh, minta tolong dong gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Itu setan mas, itu bukan ruh. Setan korin yang minta tolong sehingga dia bisa didengar suaranya dengan orang-orang yang berjalan di suatu tempat bekas kecelakaan atau bekas. Yang anehnya ada yang mengatakan orang yang habis bunuh diri atau mungkin kecelakaan kalau dia wanita bakal jadi kuntilanak. Ini dari mana rumusannya? Masa orang tiba-tiba jadi kuntilanak, jadi hantu kayak begitu? Ini kan khurafat ya. Kepercayaan apa itu, animisme dinamisme ya. Yang ya tentu dalam akidah Islam tidak diajarkan yang semacam itu dan itu tidak benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jadi intinya itu korin gitu ya? Korin. Ya, kalau korin itu memang betul. Nah, korin ini kan setan. Korin jin itu kan setan tuh. Nah, setan tugasnya untuk apa? Menyesatkan manusia kan? Nah, sedangkan korin adalah jin yang paling tahu gimana kondisi seluk-beluk orang yang diikutinya sejak dia lahir. Sehingga kalau misal di mediumisasi, dia bisa menceritakan dengan sangat detail. Ya jelas itu korinnya. Bahayanya kalau orang itu percaya itu adalah ruhnya. Ini kan jelas akidahnya melenceng. Nanti ditanyain man robbuka nggak tahu gimana kan? Iya, man nabiyuka nggak tahu, siapa nabimu nggak tahu, hawa kan. Gara-gara percaya omongan setan itu. Makanya hati-hati. Soal metafisik ini banyak tipuannya setan. Kalau kita nggak mawas diri, tidak menjadikan panduannya dari Quran dan hadis ini sebagai center untuk melihat gelapnya dunia metafisik, kita bakal terjebak dalam persepsi kita sendiri ya, dan terperosok jauh pada tipuannya setan. Kalau roh yang ditumbalkan, ini
kita kembali ke yang tadi, bahwa jin nggak tahu hal gaib dan jin nggak tahu kapan manusia mati. Allah firmankan ini di dalam surat Saba ayat 14, Mas. Falamma qadaina 'alaihil mauta madallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ketika kami telah tetapkan kematian kepada dia, yakni Sulaiman, ya, maka jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman itu nggak ada yang sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena saat itu Nabi Sulaiman meninggalnya bersandar pada tongkatnya begini, dan tongkatnya kan kokoh. Tapi karena lama kan dirayapin tuh. Ketika rayap-rayap ini berhasil menggerogoti hingga rapuh tongkatnya Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman jatuh, para jin itu baru tahu, oh udah meninggal tuh. Oke. Makanya di Quran dikatakan, "Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Kalau mereka tahu hal gaib, mereka kan ketika Nabi Sulaiman dicabut nyawanya mereka langsung kabur. Nyatanya enggak. Nyatanya mereka mengira Nabi Sulaiman itu masih hidup, masih mengawasi. Maksud saya, mereka aja nggak tahu hakikat ruh, bagaimana menculik ruh manusia dibawa ke alam mereka, itu sudah nggak mungkin sama sekali. Itu hanya mitos, dongeng aja. Jadi kalau roh ditumbalkan itu nggak bisa gitu, Ustaz? Nggak bisa dan nggak ada, tidak ada. Kecuali kalau ditumbalkannya memang untuk dibunuh. Kalau dibunuh ya ruh yang dibunuh ini ya di alam barzakh, dan dosa pembunuhannya ini yang nanti dibanggakan para setan di hadapan iblis. Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya, membunuh orang lain, membunuh anaknya sendiri, membunuh istrinya sendiri. Jadi untuk itu sebenarnya kepentingan mereka, bukan ruhnya dibawa ke alam mereka. Apalagi dijadiin meja, dijadiin kursi, itu nggak tahu ya, halu lah kalau sampai ada yang ngatain kayak gitu. Jadi ruh ditumbalkan itu nggak bisa, tapi orang jadi tumbal itu bisa gitu. Ya, Proses pembunuhannya. tapi ruhnya tetap di barzakh. Tapi proses pembunuhannya ini untuk bangga-banggaan setan, prestasi mereka nih. Oh, proyek kami berhasil nih, tumbalnya mau dilaksanakan, dia berani bunuh orang terdekatnya. Nanti dibanggain itu di perkumpulan para setan, di singgasananya iblis di lautan. Berarti termasuk ini juga Pak Ustadz ya, sosok jin yang menyerupai manusia gitu ya. Itu bisa jadi korinnya juga. Nah, sosok jin yang menyerupai manusia nggak mesti korin. Khodam juga bisa. Kalau khodam dia sudah lama ngikut, dia juga bisa menyerupai. Khodam itu perewangan, pembantu. Asisten manusia dari kalangan jin. Ya bisa untuk ilmu kebal, bisa untuk ilmu kesaktian, bisa untuk ilmu berjalan di atas air, atau apapun itu. Itu khodam. Khodam juga bisa menyerupai wujud orang yang dia ikuti selama ini. Ya karena dia udah mengkopi wajah terakhir orangnya, kemudian dia bisa menjelmakan diri. Tapi untuk menjelmakan diri ke wujud itu butuh ilmu, Mas. Bagi jin sendiri butuh ilmu, nggak semua jin bisa. Susah gitu. Susah, makanya wujud yang paling gampang ditampakin adalah wujud yang simpel, pocong. Kan nggak harus mewujudin ada tangan, ada kaki, tinggal bungkusan putih lurus gitu aja kan. Nah, kemudian ular, ya itu kan mudah, karena tinggal memanjang begitu aja. Tapi kalau yang sakti-sakti, tingkatnya ifrit, al-ghul namanya, dan si'alah, as-sa'ali, ini penyihir-penyihirnya bangsa jin, mereka bisa dengan detail ya, mewujud tangan, menjelma, ada kuku-kukunya, ada taring atau yang lainnya, itu seperti itu. Ada punya mantra-mantra sendiri mereka. Nah kalau kita ketemu yang kayak gitu gimana Pak Ustadz ya? Karena kan kita suka dengar cerita gitu ya. Misalnya ketemu si Fulan nih dalam bentuk manusia gitu. Tapi ternyata dia baru meninggal gitu kan. Suka kita dengar tuh cerita-ceritanya gitu ya. Ya taruhlah cerita rakyat gitu. Yang dilakukan apa Pak Ustadz? Kalau memang dia meneror, maka ini pernah ada petunjuknya ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila kita bertemu sosok yang menjelma menjadi wujud yang menakutkan, hendaklah kita mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti akan lepas luntur itu efek sihirnya. Dan dia bisa kebakar sendiri ambil kentut-kentut, itu kan di hadis kayak gitu ya. Jadi azanin aja ya? Azan. Ya. Oke. Ini luar biasa banget nih episode tentang kematian bersama Ustadz Faizar kali ini ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah Pak Ustadz ya. Ada yang mengatakan
bahwa selama belum 40 hari ruh kita itu masih ada di sekitar kita gitu Pak Ustadz. Kalau hal tersebut gimana? Ya berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan hadis ya tidak benar. Ya nggak perlu nunggu 40 hari, di hari kematian dia sudah dikuburkan di alam kubur di kuburannya ya dia sudah stay di situ. Yang nikmat ya dia akan menjalani kenikmatannya, menikmati kenikmatannya, yang diadab ya akan diadab dan nggak akan pergi kemana-mana. Kalaupun mau nyampein pesan lewat mimpi gitu. Ya, itu pun bagi orang-orang yang memang Allah ridhoi dan Allah rahmati. Nggak setiap orang bisa masuk ke mimpi kan? Bisa jadi setan juga dong. Iya bisa jadi setan itu. Berarti kalau ada yang kayak gitu mungkin aja korin gitu ya. Mungkin juga korin ya. Itu memang apa istilahnya Yang ya, berada sangat tipis ya. Buat nakut-nakutin di sekitar kita tuh mungkin korinnya juga gitu. Korin yang paling punya andil, ya, punya peran dalam nakut-nakutin orang terhadap haknya si mayit biasanya korin itu. Soalnya saya dulu punya pengalaman Pak Ustadz ya. Jadi waktu itu saya masih kecil, terus tante saya itu baru meninggal gitu. Nah, waktu itu kan kita ngadain tahlilan gitu Pak Ustadz ya. Saya lupa tuh 7 hari apa berapa gitu ya. Nah pas lagi tahlilan malam-malam itu bacain Yasin gitu ya. Tiba-tiba adanya nenek saya gitu ya megang tangan saya gitu. Kenapa nih kok tumben nih? Maksudnya si nenek megang tangan saya gitu kan. Nah setelahnya pas udah selesai baca doa itu adanya nenek saya itu bilang kalau tadi sekilas ngelihat si wujud dari tante saya yang meninggal tadi gitu. Berarti itu korin atau setan yang menyerupai ya Pak Ustadz ya? Iya itu korin. Waktu saya kecil saya mikir, wah apa bisa datang gitu, serem juga gitu waktu saya kecil ya. Berarti Berarti memang memang mitos itu pocong. pocong. Ya kalau di Jawa tuh culi. Culi itu uculi. Uculi itu maksudnya apa? Dilepasin. Maksudnya suruh ngelepasin ini tali pocong. Ya, enggak ini kan dongeng rakyat gitu ya. Dan memang mungkin ada jin yang menyerupai pocong kemudian dia meneror manusia, masyarakat desa sekitar untuk seakan-akan disuruh melepaskan kain kafan. Ya nggak mungkin dong mayat hidup lagi kecuali nanti di hari kebangkitan. Bisa jadi korin atau jin usil mungkin ya berarti iya, jin usil. simpulannya Pak Ustadz. Oke, makasih banyak nih Pak Ustadz ya. Udah Sama-sama, jadi Mas narasumber nih bulan puasa. Dikit lagi beduk. Untuk maghrib. Oke, semoga tayangan kali ini bisa kalian ambil pelajarannya ya. Karena kita menyambangi rumah Pak Ustadz buat kasih tontonan kepada para lang dan juga RJL Satset. Gue Fajar Aditya, Pak Ustadz Faizar, RJ5 undur diri. Ciao. Oh iya saya lupa Pak Ustadz ya. Kalau misalnya siksa kuburnya podcast horor yang suka bikin settingan tuh siksa kuburnya gimana Pak Ustadz?